Jumpa lagi dengan saya di kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini saya mau pengen sekali bercerita tentang ajaran yang sesat. Supaya kalian tahu guys, akhir-akhir ini tuh banyak sekali ajaran yang sesat loh. Banyak banget. Dan kita harus benar-benar hati-hati. Ada juga yang mereka gencarnya main di Messenger. Di Messenger itu mereka invite orang-orang Kristen. Karena yang mudah dihajar itu orang Kristen. Dan kenapa mesti cari orang Kristen? Iblis itu kenapa menjadikan kita targetnya? Karena ada sesuatu yang berharga dalam diri kita. Sehingga kita tuh selalu menjadi target dari iblis. Iblis itu akan fine-fine aja kalau orang kosong, melompong itu teman-temannya dia. Tapi kalau orang Kristen itu musuh bebuyutannya. Jadi bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang-orang Kristen ini? Bagaimana supaya dia bisa panen besar-besaran di akhir zaman ini? Hati-hati. Firman Tuhan yang dipelintirkan, firman Tuhan itu bisa dipelintirkan sama mereka. Yang lewat Messenger ini, pengajarannya itu kelihatannya kalau kita ikutin kayak baik-baik aja, tidak ada masalah gitu. Pengajarannya bagus kayak. Tapi sebenarnya di balik itu kita dibawa perlahan-lahan kegantungan. Ada gantungan di leher yang sudah dipasang, dipersiapkan untuk kita. Nah, ternyata ajarannya adalah kalau yang di Messenger itu, yaitu yang dari China. Itu yang mana Tuhan Yesus reinkarnasi lagi di dunia, tapi wujudnya seorang wanita dan lahirnya di China. Aduh. Bisa terbalik-balik seperti itu dan banyak yang mengikutinya. Banyak yang tertipu. Karena apa? Tidak punya satu intimasi dengan Tuhan sehingga tidak tahu ini sudah disesatkan. Dengan mudah iblis menggorok. Wah, luar biasa loh. Penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan. Jadi mereka tuh seperti multi level. Dari satu orang mereka rekrut satu orang, nanti dari satu orang ini akan merekrut orang lain lagi teman-temannya. Sehingga banyak sekali, terutama di Indonesia itu banyak banget loh. Orang dari NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, banyak sekali, banyak yang kena. Itu yang aliran yang ini ya, yang dari China ini. Mereka bergeraknya memang di Messenger. Yang kontak saya itu kebetulan, Medan juga iya. Kebetulan yang kontak saya ini orang Medan. Wah, padahal dia tidak tahu kalau saya sekolah teologi ya. Goblok banget. Saya iya saja. Akhirnya dan saya keras ngomongnya sama dia bahwa kamu sudah menyesatkan. Dan Tuhan Yesus berfirman ya, orang yang menyesatkan begitu lebih baik tidak usah lahir di dunia ini. Lebih baik dia itu dikalungin batu di lehernya dan dibuang ke dalam laut. Saking-sakingnya beratnya hukuman yang akan diterima nanti. Penyesat itu akan berat sekali hukumannya. Jelas itu. Itu banyak sekali. Ada lagi yang pendeta-pendeta besar juga ada yang menyesatkan juga. Gak usah saya sebut, nanti ribut.
Tuh juga ada juga yang ini loh, yang pengikut setan itu Lucifer. Wah, jadi ada orang kontak aku. Dia kontak aku dari beberapa tahun, dia ngincar aku terus gitu, ngincar aku terus. Saya mau kasih tahu aja begini, kalau kita punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu akan memberikan hikmat kita, dia akan memberitahu kita ini seperti apa orang yang hubungi kita ini orangnya seperti apa. Ini orang betul-betul membutuhkan Tuhan atau justru dia mau menyesatkan kita. Nah, ceritanya kembali ke orang tadi ya yang mau mengajak. Jadi saya tiba-tiba dimasukin ke dalam grup WA. Di situ dia menceritakan bahwa Lucifer, dia mempromosikan Lucifer. Bahwa Lucifer itu sebenarnya anak Allah, bahwa dia baik, bla 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 bla. Saya, wah udah nggak tahan saya. Kalau orang Inggris bilangnya kemeropok dengernya. Udah kemeropok aku tuh. Langsung tak ajar di situ udah. Habis itu langsung saya out, keluar. Tapi saya sounding juga di grup itu. Hei kamu yang mengaku pengikut Kristus, hati-hati kamu. Ini pengajaran sesat, pengajaran yang gak benar. Aku kasih tahu sih. Baru aku keluar. Jadi kita harus hati-hati ya. Ada orang mengajak bergabung di grup, itu harus hati-hati. Hati-hati kalau orang mengajak ke grup-grup itu. Karena banyak penyesat-penyesat. Kalau kamu tidak tahu benar pengajarannya seperti apa, jangan mau diajak. Bahaya. Justru kita diajak seperti domba digiring ke tempat penyembelihan itu. Manut aja, nurut. Kita hancur habis. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena iblis tidak tinggal diam. Dia tahu waktunya semakin dekat. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ladang sudah menguning, bekerja sedikit. Ayolah. Ajaran-ajaran sesat itu pinter mereka. Mereka tuh tidak open. Di Facebook di open gitu, enggak. Karena mereka tuh tahu, mereka tuh sadar bahwa mereka tuh sesat. Sehingga pengajarannya enggak vulgar sevulgar itu. Mereka mainnya halus. Mereka lihat kita profil di Facebook dulu misalnya. Lihat profil kita di Facebook. Oh, orang ini aktivitasnya apa? Oh, Kristen ini atau Katolik nih. Wah, ini sasaran yang paling empuk nih. Nah, baru dia main di Messenger. Dia masuk di Messenger. Shalom, bla 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 bla. Ngomongnya di awal itu ya kayak anak Tuhan bener gitu ya. Saya masukkan kamu di grup ya. Ini kita belajar sama-sama belajar pendalaman Alkitab, bla 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 bla. Ternyata penyesatan. Bagus-bagus kalau itu yang masuk di grup itu dan anak Tuhan yang memang fondasinya kuat, akarnya kuat, tertanam dalam Tuhan, ada punya intimacy dengan Tuhan yang kuat, strong intimacy, itu tidak akan goyah. Dia ketika mendapat pengajaran-pengajaran gitu, saya percaya bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus di dalam dia akan bekerja, memberi hikmat buat dia, memberitahu dia bahwa jangan kamu ikuti, ini sesat. Pasti. Sayang banget ya, karena yang justru masuk di grup-grup seperti itu anak-anak Tuhan. Kita lihat ya, akhir-akhir ini pun hamba-hamba Tuhan dimakan sama iblis luar biasa. Saya beberapa hari yang lalu dengar video yang dikirimi orang ke saya. Bagaimana kesaksian Ibu Iin Cipto melihat
naga merah yang besar itu memakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya memang sudah waktunya ini. Kalau orang tidak kuat di dalam Tuhan, dia tidak punya satu hubungan yang erat dengan Tuhan, dia akan kegerus. Lihat hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan tuh banyak yang berjatuhan. Bukan cuma di penyesatan-penyesatan ya, tapi di urusan seksual, pelecehan, perzinahan, seperti itu. Iblis bertepuk tangan, neraka bersuka cita menerima kamu. Mengerikan sekali. Kemudian kekerasan dalam keluarga, duit, ya hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam mamon juga, roh mamon. Sayang banget. Kita mati ini kita nggak bawa apa-apa loh. Apa sih yang kita bawa kalau kita mati? Nggak ada bawa apa-apa. Tapi kita harus tahu pasti kemana kita pergi. Kita nih pergi kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Yang menjemput kita nih siapa? Baju hitam apa baju putih nih? Kalau saya yakin yang menjemput saya adalah malaikat Tuhan. Tuhan Yesus dengan tangan terbuka menjemput kita yang mengandalkan Dia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tersesat ini? Saya percaya bahwa orang-orang yang akhirnya bisa disesatkan itu adalah orang-orang yang tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Satu, tidak punya hubungan yang dekat, tidak punya intimasi dengan Tuhan. Kedua, jarang bahkan mungkin tidak pernah di rumah membaca Alkitab, tidak membaca firman Tuhan. Karena begini, ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu tinggal di dalam kita. Dia yang menuntun kita, Dia yang mengajari kita, Dia menuntun dan mengajari kita, memberi hikmat buat kita. Jadi kalau orang tidak pernah membaca Alkitab, tidak punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, goodbye. Pasti ketemu sama setan di tempatnya setan. Tidak mungkin ada di tempat Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Bagaimana mungkin bisa kita itu punya hikmat dari Tuhan, bahwa pengajaran yang diberikan buat kita ini benar, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah merenungkan itu, kita jatuhlah, pasti jatuh. Ayo lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, karena waktu Tuhan semakin dekat. Jangan mau ditarik setan, tarik iblis. Karena iblis janjinya adalah dunia. Dia bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu sujud menyembah padaku, lihatlah seluruh keindahan dunia itu dan kemegahannya akan kuberikan padamu. Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Kalau kita kuat dan Roh Kudus ada di dalam kita, kita bisa tengking Dia, kita bisa ngusir Dia, kita punya powerful untuk itu. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana bisa kita melawan Dia? Dia akan terus berusaha, tapi ketika Dia tidak menembus kita, Dia akan mundur dari kita. Dia menunggu waktu kapan Dia bisa menjatuhkan kita. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai terjatuh. Kita boleh menyampaikan, lihat tuh hamba-hamba Tuhan boleh mulutnya mengeluarkan firman Tuhan, tapi apakah dia menjadi pelaku firman? Tidak semua mulut boleh menyampaikan firman Tuhan. Di rumah gebukin bininya, gebukin anaknya.
di atas mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi hatinya tertuju pada perzinahan. Di atas mimbar berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi hatinya tertuju pada mamon, harta dunia. Kesia-siaan belaka. Pengkhotbah katakan itu kesia-siaan belaka. Seperti kamu menjaring angin. Percuma, wong mati nggak bawa apa-apa kok. Eman-eman lah. Kuota kita dalam dunia dihabiskan hanya dengan hal-hal yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam jurang maut. Kuota kita tuh terbatas, Bapak Ibu. Guys, waktu kita di dunia tuh terbatas, ada time limitnya. Kuotanya jangan kamu habiskan dengan kesia-siaan belaka. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangunlah satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampai di tujuan. Sampai jumpa di cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Baik, Tuhan Yesus memberkati.